谁？功法灵气无师自通，掌握轮回，其9本天书。什么？好好看，好好学。洞山河，2剑一出斩。这到底是什么级别的功法？别想，能领悟到7剑。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen part keempat. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, Chen Tian memutuskan pergi ke kota bintang untuk pulang ke kediaman keluarga Chen. Baru saja sampai di dalam kota, Bang MC langsung membantai beberapa orang pemuda yang sering membulinya. Salah seorang pemuda tersebut adalah anggota keluarga Chen, yaitu Chen Yan. Episode kali ini pun dimulai dengan Chen Tian yang sudah sampai di kediaman keluarga Chen. Tentu saja kepulangan Bang MC membuat semua orang kaget karena mereka mengira kalau tuan muda sampah keluarga Chen sudah mati di hutan jiwa kematian. Kepulangan Bang MC tidak lain dan tidak bukan karena dia begitu khawatir dengan sang ayah serta khawatir dengan seorang wanita bernama Luosi. Mimin belum tahu ya guys, Luosi ini heroin Chen Tian apa bukan, atau bisa jadi kakaknya Chen Tian ya guys. Kita tonton aja sampai tamat ya Donghua ini. Begitu sampai di depan kamar sang ayah, Chen Tian bertemu dengan paman keempat yang terlihat begitu gusar. Paman keempat sendiri cukup kaget dan tidak menyangka kalau Chen Tian masih hidup setelah dikabarkan tidak selamat. Chen Tian sendiri menjelaskan kalau dia baik-baik saja serta bertanya di manakah keberadaan sang ayah pada saat ini. Dengan raut wajah yang sedih, paman keempat meminta Chen Tian untuk segera memanggil ayahnya untuk keluar dari dalam kamar karena sudah 2 bulan dia tidak keluar ketika mendengar kabar Chen Tian sudah mati. 我没事，父亲呢？得知你出事之后，天儿回来了。 Chen Tian kemudian memanggil ayahnya untuk keluar sembari meminta maaf karena sudah membuat sang ayah merasa khawatir. Benar saja ayah Chen Tian yang bernama Chen Fan langsung keluar dari dalam kamar setelah mendapatkan panggilan Chen Tian. Pelukan erat langsung diberikan oleh Chen Fan karena dia tidak menyangka anaknya masihlah hidup. Chen Fan juga meminta maaf kepada Chen Tian karena sebagai seorang ayah dia tidak bisa melindungi anaknya dengan baik. Ketika Chen Tian hendak menyebutkan kalau orang yang membunuhnya adalah Chen Wu, Chen Fan langsung memotong pembicaraan karena dia sudah mengetahui hal tersebut sejak awal. Kembalinya Chen Tian ke kediaman keluarga Chen tentu saja akan membuat mereka semakin kesal dan membuat rencana lain untuk membunuh Bang MC kita. Sementara itu di tempat lain, Chen Batian sebagai ayah dari Chen Wu tampak sangat marah ketika mendengar kabar kalau Chen Tian masih hidup. Dia juga melampiaskan kemarahan tersebut kepada Chen Wu yang dinilai tidak becus menjalankan tugas. Chen Wu sendiri tampak meminta maaf serta memastikan pada waktu itu dia sudah mendorong Chen Tian jatuh ke dalam hutan jiwa kematian. Tapi ya begitulah, Chen Batian masih tampak tidak bisa menerima kalau Chen Tian berhasil selamat dari hutan tersebut. Chen Liu sebagai penatua ke-6 dan sebagai orang yang mendukung Chen Batian memberikan sebuah saran. Saran yang diberikan adalah untuk menghabisi Chen Tian pada saat kompetisi internal keluarga Chen dilaksanakan nanti. Seorang pemuda dari keluarga Chen bernama Chen Yu akan dipersiapkan untuk membunuh Chen Tian. Sementara itu, Chen Tian masih terus berlatih sebagai persiapan kompetisi internal keluarga Chen. Bang MC cukup sadar tidak bisa mengandalkan kemampuan sekarang untuk memenangkan kompetisi internal tersebut. Ketika sedang berlatih, tiba-tiba saja fluktuasi kekuatan dari Bang MC berubah menjadi merah yang menandakan kalau Kaisar Pedang Iblis masihlah hidup. Yap, benar sekali, Kaisar Pedang muncul di hadapan Chen Tian untuk pertama kalinya setelah mendapatkan luka cukup serius ketika terkena tebasan pedang Bang MC.
Kemunculan Kaisar Pedang karena dia ingin memuji kejeniusan Chen Tian dalam berkultivasi. Kaisar Pedang juga berkata bakat seperti yang dimiliki oleh Chen Tian memang jarang sekali ditemukan. Chen Tian sendiri tampak cukup kaget karena Kaisar Pedang tidaklah mati setelah terkena tebasan pedang miliknya. Kaisar Pedang pun langsung menjelaskan kalau kekuatan pedang Chen Tian memanglah cukup kuat, tapi kekuatan tersebut belumlah cukup untuk memusnahkan jiwanya. Menurut Kaisar Pedang, takdir antara dia dan Chen Tian belumlah berakhir, jadi wajar saja jika dia berhasil selamat. 你这鬼东西，居然没死！不，天命之人，天书显示， 那你之前就直接夺舍我的身体。 Ketika Chen Tian bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh Kaisar Pedang pun menjawab kalau hanya Chen Tian seorang yang bisa membantu memulihkan tubuh aslinya melalui buku Tao Surgawi. Sontak penjelasan ini pun membuat Bang MC marah karena sebelumnya Kaisar Pedang hendak mengambil alih tubuhnya dengan paksa. Untuk hal tersebut Kaisar Pedang meminta maaf karena dia juga tidak mengetahui kalau mengambil tubuh secara paksa adalah sebuah kesalahan reinkarnasi. Karena paham kalau Kaisar Pedang akan menawarkan kesepakatan, maka Chen Tian langsung bertanya apa untungnya jika dia menolong Kaisar Pedang membangkitkan tubuh aslinya. Kaisar Pedang pun kemudian menjelaskan kalau dia mengetahui banyak sekali orang yang menyebutkan Chen Tian adalah sampah keluarga. Jadi dia berniat membantu Chen Tian untuk mempelajari teknik 13 gaya pedang dan teknik armor Wuhun sampai ke level yang tertinggi. Karena mempelajari teknik 13 gaya pedang dan armor Wuhun adalah keharusan yang mendesak, pada akhirnya Bang MC sepakat menjalin kerjasama dengan Kaisar Pedang. Untuk hal-hal lain bisa mereka bicarakan setelah kesepakatan mulai dijalani. 自己答应他。好， 我受你技法。 Kaisar Pedang pun tampak setuju dan meminta Chen Tian untuk melepaskan kesadarannya sekarang juga. Dengan melepaskan kesadaran, Kaisar Pedang langsung membawa jiwa Chen Tian ke sebuah alam guna berlatih teknik 13 gaya pedang. Ternyata alam yang sedang dimasuki oleh Bang MC merupakan alam dari kitab Tao Surgawi yang dimiliki oleh Chen Tian pada saat ini. Diketahui kitab Tao Surgawi mempunyai hukum ruang dan secara total saat ini ada 9 kitab Tao Surgawi yang bisa ditemukan oleh Chen Tian. Jika Chen Tian bisa mengumpulkan semua kitab Tao Surgawi tersebut, maka dia bisa bereinkarnasi dengan sempurna. Kaisar Pedang Iblis juga memberikan fakta kalau saat ini Chen Tian hanya bisa hidup kurang lebih 10 tahun saja karena dia baru mempunyai 1 dari 9 kitab Tao Surgawi. Sontak hal ini pun membuat Chen Tian kaget karena jika tidak menemukan 8 kitab Tao Surgawi yang lain, maka umur Bang MC hanya tinggal 10 tahun lagi. 天书拥有法则之力，阿阵无意调动了天书的力量，其9本天书。什么？ Sementara itu, Kaisar Pedang langsung mempraktikkan teknik 13 gaya pedang kepada Chen Tian. Dia meminta Chen Tian untuk fokus melihat gerakan pedang yang dia peragakan karena Kaisar Pedang hanya akan melakukan gerakan tersebut 1 kali saja. Terlihat Kaisar Pedang hanya memperlihatkan beberapa gaya pedang saja kepada Bang MC kita. Dia juga menjelaskan kalau saat ini tidak perlu terburu-buru dalam mempelajari semua keterampilan dari teknik 13 gaya pedang. Bisa mempelajari 7 dari 13 gaya pedang saja, Chen Tian bisa dibilang sudah menjadi seorang jenius. Sementara untuk teknik armor Wuhun, Kaisar Pedang berkata kalau armor Wuhun yang digunakan oleh Chen Tian saat ini sudah cukup kuat untuk menghadapi orang lain yang berada di usia yang sama, jadi tidak perlu terburu-buru menambah kekuatan dari teknik armor Wuhun. 好好看，好好学，动山河，二剑一出斩。 这到底是什么级别的功法？ 你现在就别想能领悟。希望你这个小废物。 Karena Kaisar Pedang belum pulih sepenuhnya, maka dia akan kembali beristirahat di dalam tubuh Chen Tian. Dia juga meminta Chen Tian untuk giat berlatih dan jangan menyia-nyiakan apa yang sudah diajarkan. Selain itu, mulai saat ini Chen Tian bisa memanggil Kaisar Pedang dengan nama Tuan Jian. Terlihat Tuan Jian membisikkan sesuatu kepada Chen Tian di mana bisikan tersebut berisikan ejekan. Anjay, bisa ngerosting juga nih Kaisar Pedang. 你还敢骂人？ Setelah beberapa saat berlatih, pada akhirnya Bang MC kita ini berhasil mempelajari 3 teknik dari total 13 gaya pedang.
Dia juga sudah berhasil mempelajari teknik armor Wuhun bagian kedua. Tiba-tiba saja ada suara dari seseorang yang mengabarkan kepada Chen Tian kalau kakak Chen Tian sedang berkelahi dengan Chen Wu. Yap, benar sekali, Luo Xi tampak begitu emosional kepada Chen Wu yang pada saat itu berada di tebing yang sama dengan Chen Tian pada saat Chen Tian dikabarkan mati jatuh ke dalam hutan jiwa kematian. Beberapa orang anggota keluarga Chen juga sedang membicarakan kalau Luo Xi pasti membalaskan dendam kematian tuan muda mereka. Ketika Luo Xi hendak melakukan serangan kuatnya, tiba-tiba saja datang seorang wanita yang berhasil menyelamatkan Chen Wu. Bersamaan dengan itu pula muncul Chen Tian ke hadapan Luo Xi yang langsung membuat Luo Xi sangat kaget. Luo Xi benar-benar tidak menyangka kalau Chen Tian masih hidup setelah beberapa bulan ini dinyatakan sudah meninggoy. Di satu sisi Chen Wu masih kelihatan kesal karena dia dihajar habis-habisan oleh Luo Xi. Chen Wu juga berlindung di balik wanita yang sudah menyelamatkannya barusan. Ketika Luo Xi hendak melakukan serangan lagi, Chen Tian menghentikannya dengan alasan tidak perlu meladeni orang yang tidaklah penting. Di saat yang sama Chen Tian juga melihat ke arah Chen Yan yang berada di lokasi yang sama. Dengan seketika Chen Yan langsung menundukkan kepala lalu memberi hormat kepada tuan muda Chen Tian. Kepergian Chen Tian dan Luo Xi ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.